Podcast HMJ Kimia Unesa. Podcast HMJ Kimia Unesa. Podcast HMJ Kimia Unesa. Halo warga jurusan Kimia FH Unesa, kembali lagi di podcast HMJ Kimia FH Unesa, episode keempat. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik semua ya. Kali ini kita menghadirkan narasumber yang keren-keren abis untuk sharing pengalaman mereka selama menghadapi semester yang pastinya bikin full senyum karena penuh dengan praktikum. Tanpa basa-basi lagi, kita sapa dulu narasumber kita kali ini. Hai Kak Rudi dan Egi. Halo Kak. Nah, Kak Rudi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya Kak. Kalau untuk Egi bagaimana kabarnya? Ya, kurang lebih sama Kak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya jika semua dalam keadaan baik. Nah, sebelumnya bisa perkenalan terlebih dahulu ya. Pertama bisa dimulai dari Kak Rudi. Oh ya baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Rudi Setiawan. Saya di sini di jurusan kimia berada di kelas 2000, berada di angkatan 2019 ya, tepatnya di kelas 2019A murni ya. Nah saya ketika di jurusan sekarang itu saya sebagai koas kimia organik ya. Terima kasih. Nah, mungkin bisa lanjut ke Egi. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Egi Rahman Permadi, biasa dipanggil Egi. Saya dari angkatan 2022, dan untuk kelasnya sendiri yang kemarin semester 1 itu di kelas PKJ, cuma ini kan ada perpindahan ya antara kelas unggulan sama reguler, jadi masih belum tahu besok masuk kelas mana. Oh iya. Iya. Salam kenal ya untuk Kak Rudi dan Egi. Ya, salam kenal Kak. Ya. Oke, sepertinya udah siap ya untuk narasumber kita. Mungkin bisa langsung ke pertanyaan pertama untuk Kak Rudi ya. Nah, seperti yang udah kita tahu kan, Kak Rudi kan udah 7 semester ya ini di jurusan kimia ini. Apa sih yang membuat Kak Rudi ini tertarik untuk masuk ke jurusan kimia? Ya baik, saya akan menjawab dari pertanyaan tersebut. Untuk kenapa sih saya tertarik memilih jurusan kimia, terlebih di Kimia Unesa, itu berawal dari pas SMA kelas 10 ya. Pelajaran kimia itu kan baru ada pas SMA. Pas SMP sih iya benar cuma ada, tapi kan cuma apa ya istilahnya nyenggol-nyenggol dikit lah gitu, cuma disinggung dikit-dikit gitu. Nah, saya awalnya itu sama sekali nggak paham ya sama kimia itu, sama sekali kan zero atau nol, nol pengetahuan terkait kimia ini. Nah, lain dengan fisika dan biologi yang mana dua mapel tersebut sudah diperkenalkan sejak mungkin SD ya. Tapi kimia ini menurutku sih agak lain gitu. Terus aku itu mengeksplor lebih jauh. Kenapa sih kimia itu kok terlalu sulit? Kimia itu kok ada apa sih dengan dia sampai apa istilahnya tidak bisa, sangat sulit untuk memahaminya gitu. Nah, selanjutnya jadi aku itu rela istilahnya itu habisin waktu atau nyisihin waktu buat belajar kimia lebih lanjut gitu. Tiap pulang sekolah aku buka buku kimia, terus mau tidur juga belajar gitu, belajar kimia. Sering berjalannya waktu mulai paham lah dengan yang namanya kimia itu, sama seperti mapel lain. Nah, karena melihat minatku yang sangat tinggi ini pada kimia, guru kimiaku selanjutnya memberikan saran gitu untuk nanti kuliahnya di jurusan kimia gitu. Nah, kenapa kok saya milih Kimia Unesa ini di antara beberapa jurusan kimia di universitas lain? Karena apa ya, istilahnya itu ada kemantapan hati gitu loh. Nah, biasanya kalau udah mantep gitu pasti jalanin kuliahnya itu kan dengan semangat, dengan lancar gitu. Nah, itu alasannya kenapa sih saya kok memilih jurusan kimia terlebih Kimia Unesa.
Jadi ada pertimbangan-pertimbangan juga ya sebelum memilih di jurusan Kimia Unesa ini. Ya benar, jadi ada pertimbangan seperti apa ya istilahnya kayak mata kuliah apa saja yang diajarkan di Kimia Unesa dan lain-lain gitu. Pasti ada pertimbangannya. Baik Kak. Mungkin untuk Egi sendiri adakah alasan yang membuat tertarik masuk ke jurusan kimia? Oke Kak, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini kita lebih ke cerita aja Kak ya. Kenapa alasan yang membuat saya tertarik ke kimia gitu. Nah, yang pasti itu dulu kan saya kan baru kenal kimia itu SMA, SMP sebelumnya itu belum ada, dan ya sudah sebelum masuk SMA itu sudah kayak pernah dengar gitu. Kalau nanti SMA itu pasti ada kimia, fisika gitu. Makanya itu terus pas setelah masuk SMA dan ketemu kimia itu yang pertama yang bikin saya suka kimia itu karena gurunya enak. Nah kan biasanya kan ada kan ya anak yang susah untuk susah nangkepnya dalam pelajaran kimia itu kan ada beberapa faktor, emang anak itu lemah atau gurunya yang kurang bisa menyampaikan. Nah dulu saya itu dapat guru yang benar-benar kayak bisa gitu menyampaikan materi dengan baik. Jadi terutama saya dan juga teman-teman saya itu cepat nyambungnya gitu di kimia. Terus gurunya juga enakan, terus nggak terlalu belibet ke materi gitu loh Kak. Kan soalnya kan kimia kan abstrak, jadi susah untuk dipahami kalau cuma hanya materi-materi aja. Jadi diseling-selingi sama praktikum ya, walaupun dulu praktikumnya itu masih praktikum yang berbahan dasar alam sekitar lah, berbasis lingkungan sekitar. Jadi ya mungkin dari situlah lebih mudah dipahami gitu Kak untuk di kimianya sendiri gitu. Nah terus kenapa saya pilih pas setelah lulus kenapa saya pilih di Kimia Unesa? Sebenarnya itu dulu saya nggak pernah kepikiran untuk ambil kimia Kak sebenarnya. Terus ikut SNMPTN, ikut UTBK sama itu nggak ada yang lolos. Terus saya nyoba lewat jalur mandiri, itu lihat skor UTBK saya itu yang tertinggi itu nilai kimia. Terus jadi saya ambil aman aja karena udah beberapa kali ketolak kan Kak ya. Terus di sini ada peluang nilai kimia saya bagus di UTBK ini. Terus nilai, maksudnya itu rencana saya itu saya buat daftar lagi gitu nilai UTBK saya di mandiri. Terus saya ambil amannya aja karena yang tertinggi kimia kan. Terus saya pilih kimia di Unesa. Soalnya di Unesa itu dapat dapat saran dari guru-guru SMA saya kalau emang kamu pengen masuk kimia itu lebih baik di Unesa aja kalau lebih ke pendidikan. Soalnya kan kalau Unesa kan dari dulu kan udah terkenal bisa menghasilkan lulusan guru yang baik gitu Kak. Makanya terus dikasih saran untuk masuk ke Unesa aja. Ternyata terus pas saya lewat jalur mandiri itu akhirnya ya alhamdulillah lah keterima di jurusan Kimia Unesa. Keren ceritanya. Jadi panjang juga ya perjalanannya sebelum masuk di jurusan kimia ini. Iya. Gimana Kak? Panjang banget ya perjalanannya sebelum masuk di jurusan kimia ini. Iya Kak, benar. Nah, mungkin selanjutnya pertanyaan untuk Egi ya. Kan udah menempuh 1 semester ya di Unesa. Ini udah melakukan praktikum apa aja sih? Dari matkul apa aja? Kalau saya sendiri itu semester 1 praktikumnya ya yang pasti kimia dasar. Setelah itu ada fisika umum kalau nggak salah, sama biologi umum. Oh ya, bagaimana perasaannya menjalani praktikum pertama kali sebagai mahasiswa jurusan kimia? Kan ada matkul dari jurusan lain juga ya. Itu bagaimana sih bisa praktikum di jurusan lain juga? Ya, yang pertama perasaan saya bisa ikut praktikum ya. Pertama kali itu kaget Kak, oh ternyata gini ya praktikum. Soalnya kan dulu kan di sekolah saya SMA itu nggak ada laboratorium. Jadi ya ngandelin kayak lingkungan sekitar gitu Kak. Kayak reaksi asam basa gitu. Pakai kunyit gitu, perubahan warna gitu. Cuma gitu doang, indikator pH. Terus kemarin pas di di laboratoriumnya itu kayak ternyata itu gini praktikum. Apalagi di kimianya itu banyak banget bahan-bahan kimia. Soalnya saya baru pertama kali lihat di
di UNESA kemarin pas semester 1 itu baru pertama kali lihat, oh ternyata H2O itu seperti ini. Nah gitu, H2SO4 itu seperti ini, KMNO4 itu seperti ini, baru tahu kemarin gitu Kak. Jadi kayak lebih kalau praktikum secara langsung itu lebih paham materinya gitu, materi kayak laju reaksi kimia itu lebih tahu. Jadi selain kita pas belum melakukan praktikum disuruh membuat alur Kak. Nah pas kita membuat alur itu kayak susah gitu, memahaminya itu susah. Nah kebanyakan itu kayak apa ya, hanya paham oh alah gambarnya itu seperti ini aja, tapi nggak tahu ini tuh bentuknya seperti apa, ini bentuknya seperti apa. Makanya terus pas melakukan praktikum itu baru paham, oh ternyata ini sama ini tuh jadinya warna ini. Jadi selama ini kita hanya mengetahuinya itu pun lewat gambaran saja kan. Nah pas praktikum itu bisa ngelihat dari mata kita sendiri gitu, bisa mengujinya sendiri, ternyata benar dari ini sama ini tuh hasilnya apa gitu Kak. Nah terus enaknya lagi kok kita kemarin tuh udah bisa offline gitu, jadi nggak kayak kemarin kan tahun sebelumnya kan itu kayak apa ya bahasanya ya, kayak terkena pandemi gitu loh Kak. Jadi nggak beruntung banget gitu, angkatan saya 2022 tuh sudah bisa melakukan perkuliahan secara offline yang pastinya juga praktikumnya juga bisa berjalan dengan lancar gitu Kak. Pastinya seru banget ya, tapi juga melelahkan sih pastinya. Melelahkan tuh pas bikin laporannya. Iya, terus ada culture shock-nya juga ya, karena kan dari masa sekolah ke kuliah ini. Iya Kak, benar. Jadi benar-benar di perkuliahan itu yang saya rasakan kayak pertemanannya tuh ada yang emang benar-benar enak, anak-anaknya ada yang emang benar-benar harus kerja sendiri-sendiri gitu loh Kak, nggak mau bagi-bagi gitu. Iya. Nah, karena udah mendengar dari sudut pandang Egi ya, mungkin kita sekarang beralih ke Kak Rudy ya sebagai koas kimia organik nih. Nah, gimana sih pengalaman praktikum Kakak di lab? Terus ada apa ada suka dan duka selama menjalani praktikum dan saat menjadi koas? Oh ya, oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya sebagai koas di laboratorium organik ini tentunya ada beberapa pengalaman ya. Mulai dari pengalaman dari mahasiswanya sendiri dan ketika mendampingi mahasiswanya sendiri itu bagaimana. Nah, pengalaman yang pertama itu ada yang matanya kena NaOH juga ada ketika pastinya kan pas itu ya pembuatan sabun kalau tidak salah itu kan juga membutuhkan NaOH kan. Nah itu ada salah satu praktikan yang matanya kena NaOH. Nah dia kan panik kan. Nah terus habis itu dikasih disuruh ke shower yang ada di lab itu loh yang warnanya kuning. Nah matanya itu dibasuh dengan itu. Nah selain itu juga pastinya Taskia kan juga sudah tahu ya ketika uji itu kan steroid. Nah itu banyak yang muncratkan. Nah itu kemarin itu ada yang hampir kena temannya juga ada. Asam asetat glasialnya itu juga hampir kena temannya juga ada. Nah pas ketika uji Seliwanov itu juga ada yang reagennya itu juga meluap dan dia itu muncratkan pas praktikum Seliwanov itu kan dia dipanasin di atas di atas pembakar spiritus langsung dan dia itu sangat panas. Nah, dia itu lupa tidak menjauhkan ketika pemanasan itu sehingga reagennya atau larutan ujinya itu muncrat semua. Itu juga hampir kena temennya gitu. Nah, kalau begini kan istilahnya itu kan juga pasti banyak kejadian dan risiko di lab ya. Ada juga yang kemarin itu dia itu menuangkan H2SO4 pekat. Nah, ketika menuangkan H2SO4 pekat itu dia kena celananya, akhirnya celananya bolong juga ada. Terus juga pas saya masih melakukan praktikum, itu teman saya juga sama. Dia itu ambil H2SO4 pekat ya di lemari asam atau di fume hood. Nah, itu dia kena sepatunya, akhirnya sepatunya bolong juga. Nah, kan ada sangat banyak kan, istilahnya itu sangat banyak bahan-bahan yang istilahnya korosif, mudah terbakar dan lain-lain. Sehingga kita kan jurusan kimia ya, yang mana nanti mau nggak mau kita langsung kontak dengan bahan kimianya. Ya meskipun itu yang dari pendidikan maupun dari yang murni kan mau nggak mau kita itu
kontak dengan bahan kimianya langsung gitu. Nah, kita juga harus mengetahui karakteristik bahan tersebut. Nah, cara mengetahui karakteristik bahan tersebut itu dari mana sih? Nah, bisa dari kita sebelum praktikum itu membaca MSDS atau Material Safety Data Sheet ya. Itu di sana itu berisi tentang banyak sekali bagaimana cara menangani produk, bagaimana cara menangani bahan ketika terpapar ke istilahnya itu ke mata, ketika terhirup atau ketika dia itu sengaja tidak tertelan itu bagaimana, terus karakteristik bahannya itu entah itu mudah menguap, mudah terbakar, karsinogenik, mutagenik dan lain-lain. Nah, apalagi di laboratorium kimia organik ya. Di laboratorium kimia organik itu bahannya itu banyak sekali yang mudah menguap dan juga banyak sekali yang berbahaya dan juga banyak sekali yang mudah terbakar. Nah, istilahnya kita itu di lab itu harus benar-benar mengutamakan safety ya, terutama ketika kalian melakukan penelitian atau ketika melakukan praktikum di lab, usahakan harus mematuhi istilahnya mematuhi tata tertib atau hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan selama di lab. Nah, kita juga harus memakai APD ya ketika kita kontak dengan bahan. Misalnya kita harus pakai sarung tangan, kita harus pakai sepatu yang harus menutupi seluruh bagian dari kaki kita, harus memakai celana panjang dan juga harus memakai jas lab. Jangan lupa memakai masker karena beberapa peralatan-peralatan tersebut itu sangat penting bagi safety atau bagi keamanan kita. Kan kita nggak tahu ya kita itu apa yang terjadi di lab dan ketika kita terpapar gitu. Nah, contohnya tadi sepatu ya. Sepatu kalau misalnya pakai sepatu yang terbuka kakinya dan nanti tidak sengaja kena H2SO4 kan nanti tidak ada yang melapisi, mungkin hanya pakai kaos kaki dan kaos kakinya bolong, nanti terpapar ke kulitnya dan akhirnya kulitnya juga bolong gitu dan nanti juga bisa terhirup apabila tidak memakai masker. Jadi saya sebagai koas di sini memandang ketika praktikum atau ketika melaksanakan penelitian itu benar-benar harus memakai APD yang lengkap gitu. Jangan sampai kejadian seperti yang matanya kena NaOH dan yang lain-lain itu. Jadi gitu. Banyak sekali ya pengalaman yang jadi ambil dari sama jadi koas ini ya Kak. Ya benar, selama jadi koas ini juga ada. Kalau sebagai praktikan dulu juga ada gitu. Ya. Nah mungkin kembali ke Egy ya, selama praktikum ada nggak sih kendala yang dialami? Misal saat praktikum di lab atau membuat laporannya ya? Dan bagaimana sih cara kamu mengatasi hal tersebut? Kalau dari aku sendiri, kalau semisal ditanya ada kayak apa ya, halangan atau pas praktikum tuh pasti ada sebenarnya, pasti ada. Cuma kan ya nanti kan kita kan sebelum praktikum kan udah dikasih kayak rancangan gitu, kayak alurnya. Jadi kita harus ngapain aja kan sebelum praktikum, memang kita itu harus sudah benar-benar paham gitu, biar nanti nggak meminimalisir kesalahan yang akan terjadi. Seperti yang dikatakan Kak Rudi tadi juga, biar meminimalkan kejadian-kejadian yang memang tidak diinginkan gitu terjadi gitu loh Kak. Dan nanti apabila semisal kok pas kita sedang menjalankan praktikum kok ada sesuatu yang menghalangi jalannya praktikum, nanti kan biasanya di laboratorium itu kan ada kakak-kakak koasnya nanti yang membantu gitu Kak. Kalau ada kesulitan atau ada yang kurang paham kan nanti bisa dibantu sama kakak-kakak koasnya gitu. Nah terus untuk membuat laporannya sendiri ya sama gitu. Kalau emang kita mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan praktikum kita nanti biasanya sama kakak-kakak kelasnya nanti itu kayak dibenerin gitu. Kalau nggak ngulang praktikum ya gitu Kak, intinya jangan sampai kayak memanipulasi data lah intinya. Jadi emang benar-benar apa yang didapat saat praktikum ya itu yang harus nanti harus ada di laporannya gitu. Misalnya kan masalah benar atau enggaknya kan itu kan nanti urusan belakang. Yang penting kan kita kan udah nyoba sesuai dengan hasil yang kita peroleh pada saat praktikum tersebut. Nah itu juga kan tidak hanya berlaku di praktikum kimia saja gitu, di
kayak kemarin yang saya di biologi, di fisika juga sama. Nanti pas waktu mengerjakan laporannya juga emang harus benar-benar sesuai dengan data yang diperoleh saat praktikum tersebut gitu Kak. Oh ya, kalau bagi waktunya gimana? Kan di semester 1 pasti ada kegiatan juga ya selain perkuliahan. Gimana Kak? Bagi waktunya itu apa kamu kesulitan apa enggak? Kan di semester 1 kan banyak kegiatan juga ya. Kalau saya sih sebenarnya enggak sih Kak. Ya kalau kalau bagi waktu kesusahan apa enggak? Kalau saya sendiri enggak sebenarnya. Soalnya kenapa? Soalnya kalau saya dapat tugas ya udah gimana caranya selesai gitu. Biar nanti mau ngapa-ngapain tuh enak gitu loh Kak. Udah enggak ada tanggungan gitu. Terus saya sebenarnya jadi masalah itu apa ya? Saya tuh kalau dapat matkul jam 7 pagi itu susah. Soalnya kalau saya habis bangun subuh itu biasanya tidur lagi gitu Kak. Terus bangun kesiangan biasanya. Soalnya kan ngantuk banget sih, malam juga ngerjain tugas banyak kan. Kalau semester 1 kan banyak tugas dari praktikum fisika, kimia, biologi kan deadline-nya kan seminggu 2 minggu gitu sih Kak. Jadi kalau emang gak bener-bener gercep banget ya nanti keteteran gitu loh Kak. Pas ngerjain laporannya pas sudah tinggal kayak biasanya anak-anaknya nyebutnya kan SKS ya, sistem kebut semalam gitu loh Kak. Jadi ngerjainnya tuh baru malamnya gitu, besok dikumpulin malam baru ngerjain kan nanti keteteran, nanti takutnya ganggu matkul di besoknya gitu loh Kak. Ngerjain sampai malam terus ketiduran, besoknya bangun kesiangan gitu, terus nanti ketinggalan matkul kan biasanya kan emang bener-bener pas ngerjain tuh harus gercep banget gitu Kak. Kalau udah dapet tugas ya udah dikerjain dulu, nanti baru bisa kayak tenang gitu, biar nggak ada tanggungan lagi. Misal kalau ada tugas lagi ya tinggal dikerjain lagi biar nggak numpuk-numpuk banyak-banyak gitu Kak. Bener-bener. Jadi bener banget kalau ada tugas sebenarnya harus dikerjain langsung ya, supaya nggak numpuk-numpuk banyak. Oke, mungkin langsung ke Kak Rudi lagi ya selain. Nah, menurut Kak Rudi ini bagaimana sih alat dan bahan di laboratorium kimia UNESA ini? Apa saja sih kelebihan dan kekurangan laboratorium jurusan kimia? Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kelengkapan alat dan bahan di laboratorium kimia, saya rasa itu sudah cukup lengkap ya. Seperti alat-alat yang dasar, alat-alat gelas atau alat-alat kaca seperti tabur reaksi, labu ukur, dan lain sebagainya itu sudah cukup lengkap di jurusan dan sudah cukup banyak terdapat dan tersebar di masing-masing lab ya. Nah, untuk bahan-bahannya itu juga menurut saya sudah cukup lengkap, namun ada beberapa bahan yang masih kosong dan itu harusnya sudah dilengkapi ya. Mungkin selama ini juga sudah dilengkapi, dan ketika saya kemarin itu mau penelitian itu ada bahan yang kosong, mungkin hari ini juga sudah ada, saya kurang tahu ya untuk itu. Nah, untuk kelebihan laboratorium kimia UNESA itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, alat-alat dasar yang umumnya dipakai seperti alat-alat gelas dan lain-lain itu sudah lengkap ya. Keamanan laboratorium juga sudah sangat diperhatikan, seperti ada alat APAR atau alat pemadam kebakaran itu ya di masing-masing lab itu juga sudah ada. Terus juga ada boiler buat sirkulasi udara, terus juga sudah ada fume hood atau lemari asam buat nanganin bahan-bahan yang beracun. Terus inventarisasi alatnya juga bagus, misalnya ada bahan yang dipakai, misalnya kita itu istilahnya ketika penelitian itu ada ngebond bahan ya, kita kan harus mempersiapkan bahan-bahan yang kita butuhkan. Nah itu kita juga harus ngebond bahan, itu ada catatannya. Terus kita kalau mau minjam alat itu juga ada catatannya juga. Untuk alat-alat yang pecah itu juga sudah ada catatannya. Nah, di sini untuk instrumen-instrumennya juga cukup lengkap, ada AAS, UV-Vis, FTIR, SEM, dan lain-lain. Untuk bahannya juga sudah cukup lengkap. Berikut dengan reagen-reagen yang dibutuhkan, seperti AAS itu ada dasar seperti kayak ada dasar larutan induk kok dasar ya. Seperti ada larutan induknya itu juga sangat banyak sekali, seluruh logam sepertinya ada di laboratorium kita di IDB sana. Nah, namun ada beberapa alat yang tidak ada ya.
atau beberapa instrumen itu juga tidak ada. Misalnya kita kan nanti misalnya kalian mau penelitian terkait dengan karakterisasi senyawa atau penelitian terkait apa itu di jurusan karena ada FTIR dan SEM. Nah, selain FTIR dan SEM itu biasanya kami juga menggunakan XRD. Nah, XRD di sini kan nggak ada di jurusan ya. Nah, karena nggak ada di jurusan, biasanya kami mengirim sampel ke luar jurusan, seperti ke ITS, ke UNER, atau ke lain-lain. Namun alatnya, alat dan bahan yang paling dasar itu saya rasa sudah cukup lengkap sih. Di jurusan juga ada NaOH, NaCl, KOH, dan lain-lain itu juga sudah cukup banyak di jurusan. Saya kira juga sudah lengkap. Ya, jadi kalau buat untuk praktikum mahasiswanya sendiri kan berarti sudah memenuhi syarat ya, berarti Kak? Ya benar, ya benar untuk praktikum untuk bahan-bahannya disediakan untuk praktikum itu juga sudah cukup banyak sih. Tapi kalau nanti misalnya mau penelitian apa dan bahan itu tidak ada di jurusan ya, biasanya itu sih kami membeli sendiri gitu, membeli lewat online bisa atau membeli di toko kimia gitu. Oh iya Kak. Mungkin selanjutnya untuk Egy ya pertanyaannya. Apa kesan dan pesan kamu yang ingin disampaikan untuk semester 1 ini? Untuk kesan pesan yang disampaikan untuk semester 1. Oke. Untuk dari kesan saya sendiri selama di semester 1 ini ya cukup cukup tertantang. Iya, cukup tertantang intinya di kimia itu kayak ya untuk kalau saya di pendidikan kan kesannya itu jadi selain kita belajar kimia kita juga belajar teori-teori tentang pendidikan gitu, gimana cara menjadi guru, terus dilaksanakan ketika nanti menjadi guru agar siswa-siswanya tuh paham gitu akan tentang materi kimia. Soalnya kan kalau kita lihat zaman sekarang kan daya tarik atau minat dari seorang siswa itu kan ke kimia itu kan udah mulai menurun sih. Banyak siswa-siswa yang udah kurang minat lah intinya sama kimia. Nah, makanya itu gimana caranya nanti kita tuh bisa membuat seorang siswa itu lebih tertarik kepada kimia gitu, Kak. Nah, terus selain itu dengan adanya praktikum juga kesan yang bisa saya sampaikan di sini ya mampu kayak mempermudah kita dalam memahami materi kimia gitu. Jadi kita benar-benar enggak cuma diajar tentang materi-materi saja, tetapi kita juga diajarkan tentang bagaimana sih caranya melakukan praktikum-praktikum kimia itu dengan baik gitu, agar kita bisa selain kita bisa lebih memahami materi, kita juga bisa tahu secara langsung gitu loh Kak proses kimia itu seperti apa gitu. Nah, untuk pesan saya sendiri untuk semester 1 ini ya semoga bisa lebih baik lagi ke depannya terutama untuk jurusan kimia UNESA gitu, agar tiap tahunnya tuh bisa melahirkan generasi-generasi baru yang lebih lebih unggul lagi, lebih cerdas dan juga lebih selain lebih paham materi juga lebih paham juga dengan praktek-prakteknya gitu Kak. Ya, semangat terus ya Egy untuk melanjutkan studinya di semester berikutnya ya. Dan nanti kan terus ya praktikum di semester berikutnya. Iya Kak, siap. Mungkin kalau untuk Arudi sebagai mahasiswa yang sudah sesepuh ya. Semester 7 udah melewati 7 semester di UNESA ya. Adakah saran kepada adik-adik yang tertarik dengan kimia? Apalagi praktikumnya kan banyak banget ya di jurusan kimia. Oh ya. Yang pertama itu jangan patah semangat ya, apalagi yang murni itu kalian bakal nemuin paling banyak istilahnya itu praktikumnya itu paling banyak daripada yang pendidikan. Nah, pesan yang pertama yaitu jangan patah semangat dan jangan kaget. Kalau misalnya nanti tiba-tiba dalam 1 minggu itu harus mengumpulkan 5 laporan atau dan lain-lain, itu jangan kaget. Itu sudah biasa ya. Nah,
untuk yang kedua itu pesan saya kepada adik-adik di seluruh Indonesia yang tertarik dengan kimia itu, jangan lupa menggunakan APD yang lengkap ya, berikut dengan sarung tangan dan lain-lainnya seperti sudah saya sebutkan tadi. Itu untuk safety pada diri kita sendiri, itu untuk keamanan pada diri kita sendiri gitu. Kan kita tidak mau kan kita itu terjadi kecelakaan di lab itu, nggak mau ada kecelakaan di lab gitu. Kita harus meminimalisir kecelakaan, atau mungkin bisa itu tidak terjadi kecelakaan di lab satupun. Nah, jangan bermain-main juga dengan alat dan bahan. Misalnya ketika membakar apa gitu, jangan main-main dengan api. Kita kan nggak tahu ya, nanti api tersebut bisa meledak, kena tersambar dengan bahan itu juga kita nggak tahu nanti gimana ke depannya. Nah, untuk saran saya, di laboratorium itu kalian jangan main-main sama sekali. Jangan main-main dengan alat dan bahan, terus jangan seperti apa ya, mengganggu temannya atau seperti dorong-dorongan, guyon di lab itu jangan ya. Nanti kalau guyon terkena bahan dan bahannya tumpah, nanti itu juga bahaya gitu. Dan selalu kenakan APD itu sih dari saya, jangan lupa APD-nya pokok itu. Gitu. Ya, siap Pak Rudi. Terima kasih sarannya. Semoga bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Mungkin bisa kita cukupkan ya perbincangan kita kali ini. Nah, karena nggak kerasa udah 30 menitan kalau nggak salah kita sharing-sharing bareng di sini mengenai pengalaman praktikum offline mahasiswa kimia yang mungkin dapat jadi gambaran bagi para pendengar tentang praktikumnya anak kimia nih. Nah, oke, terima kasih sudah menonton podcast ini. Semoga podcast ini dapat bermanfaat untuk kalian semua para pendengar pastinya. Terima kasih juga untuk Kak Ruby dan Egy yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing bareng di podcast HMJ Kimia FH UNESA. Mungkin saya akhiri untuk podcast kali ini. Saya Taskia, mohon undur diri dan sampai jumpa di podcast HMJ Kimia FH UNESA episode selanjutnya. Sampai jumpa. Ya. Terima kasih Kak. Ya.